Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fahila Novetri dengan NIM A1B125117. Di sini saya akan menceritakan kembali novel yang saya baca yang berjudul Aren, karya dari Yasmin PN untuk tugas dari membaca komprehensif. Novel Aran ini menceritakan tentang petualangan seorang anak laki-laki yang berusia 13 tahun yang bernama Aren. Aren ini digambarkan sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan selalu bisa menghadapi berbagai masalah dengan akal dan keberanian yang dimilikinya. Aren tinggal di desa Flegot, sebuah desa yang dikelilingi bunga langka yang bernama wit perle. Bunga wit perle ini hanya tumbuh di desa Flegot dan mekarnya setiap pada awal hari ke-249. Penduduk desa biasanya memanen bunga wit perle itu untuk dijadikan sebagai sirup yang menurut legenda dapat membuat siapapun yang meminumnya itu berumur panjang. Aran tinggal bersama ibunya yang bernama Molly dan ayahnya yang bernama Oltin dan adiknya yang bernama Iro. Suatu hari Aran mencoba kabur dari kejaran ibunya karena ia mengambil tali jemuran milik ibunya. Lalu ia pergi ke tempat bermain favoritnya, yaitu di rumah pohon, di mana di situ sudah ada dua sahabat yang menunggu, yang bernama Kay dan Finn. Setelah merakit dengan tali yang dia curi dari ibunya tadi, di balkon rumah pohon terdapat sebuah teropong, dan teropong itu digunakan untuk melihat keadaan desanya. Dan saat itu juga Aren terkejut karena melihat seorang pria tua misterius menuju ke desanya dengan menunggangi kuda. Dan saat itu juga Iro, adiknya Aren, datang memberitahu bahwa kepala desa Flegot ingin seluruh penduduk untuk berkumpul. Singkat cerita, pria misterius tadi ternyata adalah si Jeon, si pembawa pesan legendaris. Si Jeon menyampaikan bahwa 3 Guardian ataupun yang disebut dengan 3 pahlawan pemberani yang ada di desa Flegot telah dikurung. Hal itu menyebabkan akan munculnya monster jahat atau biasa disebut dengan Bok Odun. Lalu Jen mengatakan kembali, ada ramalan lain mengatakan bahwa ada Guardian keempat. Nah, Guardian keempat itu ialah berada di desa Flegot tersebut. Penduduk desa terkejut karena selama ini yang mereka tahu hanya legenda tentang 3 Guardian. Untuk menemukan Guardian keempat, Jeon mengeluarkan sebuah bola putih yang kemudian berubah menjadi burung-burung berterbangan yang berpindah-pindah tempat dan sempat bertengger di atas kepalanya Kay, yaitu sahabatnya Aren. Namun burung tersebut kehilangan keseimbangan. Karena burung tersebut kehilangan keseimbangan, dan Aran pun dengan sigap menangkapnya menggunakan kedua telapak tangannya. Dan saat itu juga Jeon menyatakan bahwa Aran adalah Guardian keempat. Singkat cerita, untuk melawan Bok Odun, Aran harus menjalani latihan yang panjang untuk membebaskan ketiga Guardian lainnya. Aren pun meninggalkan desa Flegot bersama Jeon untuk menemui seorang guru yang bernama Mokan. Setelah melalui latihan yang panjang dan berat, akhirnya Aran pun siap untuk menjalani misi pertamanya. Misi pertama Aran adalah menemukan Guardian pertama di hutan biru. Nah, di hutan biru ini, ia harus menjalankan sejauh 2000 langkah kaki kelinci. Ternyata rumah Guardian pertama itu berupa pohon besar dengan akar-akar yang raksasa yang berkelok menuju pintu masuk. Di sanalah Aran menghadapi, dan di sana Aran menemukan makhluk yang aneh dan berbahaya yang berupa kadal raksasa yang berkaki 2 seperti manusia dengan cakar yang tajam.
Aren tidak memiliki senjata selain ketapel pemberian Iro. Namun, karena Aren menggunakan dengan kecerdasannya, ia memanjat pohon dan menembakkan ketapel tersebut hingga menimbulkan suara keras dari kejauhan, dan saat itu juga makhluk-makhluk kadal itu melarikan diri untuk melihat apa yang terjadi di sana. Di tempat itu, Aren bertemu dengan godaan pertama, yaitu seekor kelinci yang bernama Carrie. Setelah menemukan Carrie tidak bisa ikut membantu Aren untuk menemui guardian yang lain. Tetapi Carrie memberinya mutiara biru yang dimakan saat Aren bertemu dengan rumah kurang di tepi samudra. Nah, untuk menemukan rumah kerang di tepi samudra, perjalanan Aren ini berlanjut ke pantai Pasir Merah, dan di sanalah ia menemukan rumah kerang yang dipenuhi air. Namun anehnya, air tersebut tidak tumpah saat Aren membuka pintu dan jendelanya terbuka lebar. Di situ Aren bertemu dengan naga laut dan masuk ke gua dasar laut. Setelah memakan mutiara biru, Aren bisa bernapas dan berdiri di dasar laut. Di sanalah Aren menemukan guardian kedua, yaitu Coral, seekor kuda laut yang berjubah ungu membawa tongkat tiaranya. Setelah itu, Aren harus melanjutkan perjalanannya ke padang pasir Digma untuk menemukan guardian ketiga. Di padang pasir Digma tersebut, ia juga menemukan guardian ketiga yang bernama Reader, seekor flamingo yang berwarna putih. Setelah itu juga yang tadinya cuaca awal cerah kini menjadi gelap yang disertai dengan petir menyambar. Nah, di situ Bang Odun muncul. Ternyata Bang Odun ini sebuah asap hitam yang seperti tornado yang mengelilingi desa Fregot. Karena 3 guardian telah ditemukan, mereka menyatukan kekuatan ajaib mereka untuk melawan Bang Odun. Aren hanya diam karena dia tidak punya kekuatan ajaib tersebut. Tetapi di saat itu juga Aren menggunakan ide cerdasnya, yaitu mencoba masuk dengan menggunakan ketapel mencoba masuk ke Bang Odun tersebut, yang awalnya dia coba menggunakan ketapel dengan membidiknya. Dan lalu saat itu juga dia terbang melompat memasuki Bang Odun tersebut. Di situ ia hanya melihat gelapnya awan hitam tersebut. Tetapi karena dia sudah persiapan dengan membawa bunga wit perla, bunga wit perla tersebut lalu ia gosokkan ke seluruh badan, dan saat itu juga Bang Odun terkalahkan dan desa Fregot terselamatkan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.